Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Lebih dari 6 tahun yang lalu, ketika Luo Fan masih menjadi murid divisi pil gerbang abadi, Cao Yang adalah pria yang dia kagumi. Namun, sekarang Luo Fan menghabisi Cao Yang dengan sangat mudah. Seolah-olah Luo Fan sedang bermimpi. Dia tidak bisa mempercayai hal ini. Kecuali Tan Yun, semua orang dari divisi berjasa termasuk Shen Shubing, Shen Shuzhen, dan Shen Qingfeng. Mereka memandang Luo Fan dengan sangat terkejut. Pada saat yang sama, ribuan murid divisi berjasa yang juga mempelajari kitab abadi api, mereka menjadi lebih percaya diri. Jika mereka yang melawan Cao Yang, mereka berpikir juga akan menang dengan sangat mudah. Dan Te Xuanzong yang berada di atas paviliun menjadi gembira. Lalu dia bergumam di dalam hatinya, mungkinkah ini teknik latihan beratribut api yang Tan Yun berikan untuk divisi berjasa? Setelah Dan Te Xuanzong menyatukan 10 divisi yang ada di Sekte Suci Huangfu, dia berniat akan membiarkan semua murid yang memiliki atribut api untuk berlatih teknik latihan beratribut api yang Tan Yun miliki. Itu akan membuat Sekte Suci Huangfu tidak takut pada Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi. Dan Te Xuanzong juga menantikan kejutan apa yang akan diberikan oleh Tan Yun dan 8 murid lainnya, terutama putrinya yaitu Dante Xianer. Di sisi lain, Kepala 5 Jiwa yang sebelumnya mengejek kitab abadi api, Kepala 5 Jiwa merasa bahwa kitab abadi api lebih kuat dari semua teknik latihan beratribut api dari divisi 5 Jiwa. Kepala 5 Jiwa mencoba yang terbaik untuk mengingat dan memahami kitab abadi api yang digunakan oleh Luo Fan, tetapi dirinya sama sekali tidak paham mengenai kitab abadi api. Para murid dari 9 divisi yang awalnya mengira bahwa Luo Fan akan dihabisi dengan mudah, tetapi justru Luo Fan lah yang menghabisi Cao Yang dengan mudah. Itu membuat mereka merasa malu. Selain merasa malu, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka karena ketakutan. Pada saat ini, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi juga menjadi sangat kaget. Luo Fan yang berada di arena jiwa suci nomor 2, dia mencoba menekan kegembiraannya. Lalu dia mendengus dengan dingin dan melihat Su Zulong dan 8 murid divisi pil yang berada di arena jiwa suci nomor 2. Han Wei berkata, "Saudara Cao Yang, jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendammu." Di antara murid divisi pil gerbang abadi, Han Wei berada di peringkat ke-6 soal kekuatan. Dia melesat menuju arena jiwa suci nomor 2 dengan sangat cepat. Kekuatan spiritual emas keluar dari tubuh Han Wei. Tiba-tiba, kekuatan spiritual itu berubah menjadi 36 tombak dan dilesatkan ke arah Luo Fan. Setelah melesatkan 36 tombak yang dibuat dari kekuatan spiritual, cincin Qiangkun Han Wei menyala dan tombak berwarna emas muncul di tangannya. Luo Fan tertawa. Api hijau keluar dari seluruh tubuhnya. Lalu api hijau itu mengalir ke pedang yang berada di tangan kanannya. Setelah itu, Luo Fan mengayunkan pedangnya ke arah 36 tombak yang melesat ke arah dirinya. Disertai dengan suara yang keras, 36 tombak milik Han Wei tiba-tiba menghilang. Han Wei yang melihat adegan itu sedikit panik. Lalu dia segera menghilang dan langsung muncul di sisi kiri Luo Fan. Han Wei mengambil kesempatan ini untuk melesatkan tombaknya ke arah Luo Fan. Luo Fan tampaknya tidak bisa menghindar. Dahinya tersayat oleh tombak, tetapi dia melakukan serangan balik dengan cara mengayunkan pedangnya ke arah Han Wei. Ketika Han Wei mencoba mundur, tiba-tiba cahaya pedang api hijau setinggi 100 kaki melesat ke arah Han Wei. Han Wei tidak bisa mengelak dan tubuhnya terkena serangan cahaya pedang api hijau. Tubuh Han Wei terpental dan menabrak tanah. Lalu dia mencoba berdiri
dan ingin melarikan diri dari arena jiwa suci nomor 2. Han Wei yang terluka parah menjadi ketakutan. Dia hanya ingin melarikan diri dan ingin tetap hidup. Sosok Lu Fan melintas, dan dia melemparkan pedangnya ke arah Han Wei. Bila pedang menembus leher belakang Han Wei, dan darah berceceran di mana-mana. Setelah Han Wei tertusuk oleh pedang Lu Fan, dia tergeletak di atas arena jiwa suci nomor 2. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Su Zhulong. Lalu dia berkata, "Senior Su Zhulong, balaskan dendamku." Setelah mengatakan hal itu, Han Wei tiba-tiba terdiam. Di arena jiwa suci nomor 3, Su Zhulong yang merupakan murid peringkat pertama dalam hal kekuatan dari divisi pil, tiba-tiba dia langsung menghilang dan muncul di atas arena jiwa suci nomor 2. Su Zhulong berkata, "Lu Fan, aku akan mengubur kedua juniorku bersama dirimu." Segera, sebuah kekuatan spiritual beratribut ruang yang membentuk seperti sebuah sangkar menyelimuti arena jiwa suci nomor 2. Di bawah sangkar beratribut ruang, Lu Fan terkejut dan merasakan tekanan yang kuat dari segala arah. Tanyun menjadi gelisah dan berkata, "Saudara Lu Fan, cepat pergi dari situ." Lu Fan berkata, "Saudara Tan, aku tidak akan pernah pergi tanpa bertarung." Saat Lu Fan melambaikan tangannya, pedang miliknya yang tertancap di leher Han Wei melesat ke arah dirinya. Sebelum pedang itu sampai di tangan Lu Fan, Su Zhulong berkata, "Pencekik ruang." Pisau beratribut ruang menyayat tubuh Lu Fan. Dalam sekejap, itu meninggalkan ratusan luka pada Lu Fan. Lu Fan berkata, "Bagian atas tingkat kelima dari kitab abadi api." Ekspresi Lu Fan menjadi serius. Api biru kehijauan setinggi 10 kaki keluar dari tubuhnya, dan aura kekuatan Lu Fan meningkat dengan pesat. Lu Fan yang terluka parah memegang pedang di tangan kanannya. Lu Fan melesat dan mengayunkan pedangnya ke arah Su Zhulong. Segera, cahaya pedang api hijau yang sangat mendominasi menuju ke arah Su Zhulong yang terlihat sangat panik. Su Zhulong yang awalnya mengira dia bisa menghabisi Lu Fan, dia sekarang dengan mati-matian mencoba menghindari cahaya pedang api hijau. Meskipun dia lolos dari serangan fatal, tetapi lengan kanan dan dada kanannya terkena cahaya pedang api hijau. Cahaya pedang api hijau juga menghancurkan sangkar ruang milik Su Zhulong. Dalam teriakan ketakutan Su Zhulong, dia menabrak dasar arena jiwa suci dengan sangat keras. Darah mengalir dari tubuhnya yang terkena cahaya pedang api hijau. Tetua ke-9 divisi pil yang merupakan guru Su Zhulong, dia berkata dengan cemas, "Muridku, cepat larilah." Su Zhulong tidak bisa melarikan diri karena dia terluka sangat parah, sehingga tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Lu Fan dengan gemetar berjalan menuju Su Zhulong, dan tangan kanannya sedang memegang pedang. Su Zhulong berkata dengan susah payah, "Kamu orang sialan. Kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu saat melawan Chaoyang dan Han Wei. Jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu?" Lu Fan yang berlumuran darah, dia datang ke tempat Su Zhulong dan mengayunkan pedangnya untuk menghabisi Su Zhulong. Dan seketika, kepala Su Zhulong terpisah dari tubuhnya dan terpental 3 kaki jauhnya. Di paviliun, Tetua ke-9 divisi pil gerbang abadi, dia menangis dengan sangat keras. 200.000 murid divisi pil, mereka memandang tubuh Su Zhulong dengan tidak percaya. Jika mereka tidak melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka pasti tidak akan percaya bahwa Su Zhulong mati di tangan Lu Fan. Para murid divisi berjasa berkata serempak, "Senior Lu Fan sangat hebat. Senior Lu Fan perkasa." Pada saat ini, di arena jiwa suci nomor 3, Sang Xiaohua, murid peringkat kedua divisi pil gerbang abadi, hatinya dipenuhi amarah dan matanya menunjukkan niat membunuh.
dia melesat ke arena jiwa suci nomor 2 untuk menghabisi Lu Fan. Pada saat ini, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Fang Qinghan, kamu harus menggantikan saudara Lu Fan." Fang Qinghan awalnya berasal dari divisi jiwa suci gerbang dalam. Saat itu, dia masuk peringkat 10 besar di divisi jiwa suci gerbang dalam. Tan Yun tahu bahwa setelah Fang Qinghan memasuki alam pemurnian jiwa tingkat sempurna dan telah berlatih bagian atas tingkat kelima dari kitab abadi ruang, itu membuatnya jauh lebih kuat daripada Lu Fan. Fang Qinghan sendiri memiliki potensi untuk mengalahkan para murid jenius dari 9 divisi lainnya. Fang Qinghan berkata, "Baik Senior Tan." Ruang di sekitar Fang Qinghan bergetar. Kekuatan spiritual beratribut ruang memenuhi tubuhnya. Dalam sekejap, dia muncul di arena jiwa suci nomor 2. Dengan lambaian tangan kanan Fang Qinghan, kekuatan spiritual menyelimuti tubuh Lu Fan dan mengirim Lu Fan ke arena jiwa suci nomor 1. Sang Xiaohua yang telah berdiri di arena jiwa suci nomor 2, dia menemukan bahwa kecepatan Fang Qinghan lebih cepat daripada dirinya sendiri. Tetua ke-8 divisi pil gerbang abadi yang merupakan gurunya berkata, "Xiaohua, kamu bukan lawannya, cepat kembali." Fang Qinghan berkata dengan dingin, "Karena kamu sudah ada di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi?" Setelah mengatakan hal itu, ruang di sekitar arena jiwa suci nomor 2 bergelombang dan bergetar. Dalam sekejap, Fang Qinghan muncul di tepi arena. Kemudian sekelompok cahaya pedang tiba-tiba melesat dan menusuk tenggorokan Zhang Xiaohua serta menembus jantungnya. Setelah Fang Qinghan menghunus pedangnya dari dada Zhang Xiaohua, dia muncul di tepi kiri arena jiwa suci nomor 2. Matanya yang indah menatap 6 murid divisi pil yang tersisa. Di lapangan jiwa suci, para murid dari berbagai divisi, mereka memandang Fang Qinghan dan saling bertanya-tanya, "Apa ini? Murid peringkat kedua divisi pil gerbang abadi dapat dihabisi dengan begitu cepat. Ini benar-benar mengerikan." Mendengarkan diskusi para murid, Fang Qinghan memandang 6 murid divisi pil yang berada di arena jiwa suci nomor 3. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak keberatan jika kalian menyerangku secara bersama-sama." Tan Xinjing yang berada di atas paviliun tiba-tiba berdiri dan berkata, "Kepala ini mengumumkan bahwa divisi pil akan mengakui kekalahan." Mendengarkan kata-kata Tan Xinjing, tidak ada yang menertawakan. Bagaimanapun, ada perbedaan kekuatan yang sangat terlihat antara murid divisi berjasa dan murid divisi pil. 6 murid divisi pil yang berada di arena jiwa suci nomor 3. Mereka menatap tajam ke arah Fang Qinghan dan kemudian melesat pergi. Pada saat ini, Dante Swangsong bergumam di dalam hatinya, "Divisi berjasa memang layak menjadi bawahan langsung dari kepala sekte ini." Shen Shubing menatap Tan Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Gimana teman-teman episode kali ini? Sungguh membanggakan bukan? Buat kalian ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.